Di salah satu sudut kota Makassar, terdapat wilayah yang diberi nama Jalan Korban 40.000 Jiwa. Bagi warga Makassar, mungkin sudah tidak asing lagi. Namun bagi warga luar Makassar, masih banyak yang belum mengetahui sejarah di balik pemberian nama jalan tersebut. Terletak di sebelah utara kota Makassar dan tidak jauh dari ruas tol Reformasi, terdapat sebuah kawasan yang bernama Jalan Korban 40.000 Jiwa. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, tempat ini merupakan lokasi penguburan massal bagi warga Makassar yang menjadi korban pembantaian penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1946 sampai 1947. Terdapat sebuah taman di sudut jalan, indah dan tertata rapi. Di dalam taman terdapat sebuah pendopo bertuliskan Monumen Korban 40.000 Jiwa, Sulawesi Selatan. Ada juga relief pada dinding monumen. Dan yang paling mencolok dari monumen itu adalah sebuah patung setinggi 4 meter, adalah seorang dengan kaki tangan yang buntung. Ini disimbolkan sebagai salah satu korban yang selamat dari operasi brutal Raymond Westerling tersebut. Sesuai sejarah tahun 1946-1947 merupakan lembaran kelam bagi masyarakat Sulawesi Selatan kala itu. Konon ada 40.000 orang yang dibantai dalam sebuah operasi penumpasan pemberontak oleh pasukan Belanda. Di tempat itu dulu merupakan tempat dibuangnya puluhan korban. Korban-korban lain dikuburkan di tempat mereka dibantai, menyebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Baru, Sidrap, Endrekang, dan kota Parepare. Lubang di monumen itu sekarang sudah tidak terlihat. Di lokasi lubang kini berdiri tembok yang melingkari monumen. Pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selalu memperingati peristiwa pembantaian itu setiap 11 Desember.
beberapa tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia direbahkan, ditodong bayonet, serta ditembak hingga mati. Menyusul rakyat yang dikumpulkan di tanah lapang, diberondong peluru yang dimuntahkan Stan Gun. Tak ada laporan resmi jumlah korbannya, tapi pemerintah Republik Indonesia menyatakan ada ribuan orang yang tewas di tempat ini. Setelah melaksanakan eksekusi, pasukan khusus ditarik ke Batavia pada Maret 1947. Oosterling disambut dengan gegap gempita. Media militer Belanda menyebut tahun itu sebagai tahun kemenangan gemilang atas pemberontakan kaum Republik. Di tahun yang sama, delegasi RI berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB. Korban pembantaian itu dilaporkan mencapai 40.000 jiwa, tapi pemerintah Belanda menyangkal. Menurut mereka, rakyat yang terbunuh hanyalah 3.000 orang. Oosterling sendiri mengaku hanya membunuh 600 orang. Monumen korban 40.000 jiwa yang dulu megah dan indah, sekarang hanya tinggal bangunan tua yang terbengkalai. Hanya saja ramai saat 11 Desember setiap tahunnya. Banyak rumput liar tumbuh dan terkesan kotor. Nah, dulu ini tidak ada rumah, lagi rumah panggung. Rumah panggung di? Iya, rumah panggung. Oh. Ini baru sekali ini. Ramai, misalnya tidak ada, biar lorong ini tidak ada. Bersih? Iya bersih karena banyak kita mulai dari camat, lurah, camat, anggota semua ada. Dulu sedikit sih, tapi ini dibangun Iya. lebih kapan 15 tahun atau 20 tahun nih. Kira-kira di? Ini di? Iya, kira-kira. Tapi ini lama memang Mia. Kalau ini museumnya di, Budi, ini apa isinya Bu? Ini di sini. Tidak ada di dalam. Kalau bagi saya ya sama suamiku tidak pernah bilang apa-apa, tapi biasa ada itu apa-apa, biasa mau masuk apa di sini. Terserah kalau mau masuk cari-cari informasi bagaimana, tidak dilihat toh. Iya.